Coba kamu bayangin ada sebuah anomali aneh di bursa saham kita hari ini. Anomali gimana tuh maksudnya? Gini, bayangin ada sebuah properti raksasa, penyawanya perusahaan multinasional semua, dan laba bersihnya baru aja meroket 110% di kuartal pertama tahun ini. Wah, angka yang fantastis banget ya untuk sebuah perusahaan properti? Bener banget, tapi lucunya, di pasar saham, properti ini justru didiskon sampai 50% dari nilai aslinya. Oke, itu emang agak bertolak belakang ya. Nah, yang lebih gila lagi nih, 91% dari seluruh kepemilikan properti ini baru aja diboro abis oleh grup Astra. 91%. Wah, itu nyaris sapu bersih dong. Tepat. Makanya hari ini, buat kamu yang selalu haus akan wawasan investasi cerdas, kita bakal membedah tuntas kode emiten PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP. Ini sesi bedah materi yang bakal seru banget sih. Iya kan? Anggap aja hari ini kami lagi duduk di sebelah kamu sebagai mentor saham. Kita cari tahu bareng-bareng dengan semua kejanggalan ini, apakah MMLP ini jebakan yang harus dihindari atau justru peluang emas yang lagi dilewatin sama banyak orang. Nah, itu tuh selalu jadi pertanyaan utamanya. Karena di pasar modal, kita kan cenderung suka kepastian ya. Iya, maunya yang pasti-pasti aja, grafiknya hijau terus. Betul, kita suka saham yang pergerakannya gampang ditebak, laporannya bagus, dan ramai dibicarain orang. Tapi justru di titik anomali kayak gini lah, di mana ada ketidaksesuaian antara harga di layar aplikasi kamu sama realitas di lapangan, nilai intrinsik yang sesungguhnya itu bersembunyi. Wah, bener banget itu. Dan untuk bisa ngelihat itu, ya kita harus bongkar lapis demi lapis. Mulai dari siapa nih aktor besarnya, terus gimana mesin bisnisnya jalan, valuasinya rasional apa enggak, sampai apa yang mungkin terjadi ke depannya. Oke, mari kita mulai dari hal yang paling mencolok dan bikin semua orang penasaran. Kalau kita lihat pergerakan pemegang saham terbesarnya, yaitu Grup Astra melalui anak usahanya PT Saka Industrial Arjaya, mereka ini tiba-tiba masuk dan menyapu bersih saham MMLP. Ya, sebuah pergerakan modal yang sangat masif ya dari Astra. Sangat masif. Mereka akuisisi di harga Rp580,6 per lembar. Dan per Januari 2026, porsi Astra ini membengkak jadi 91,44%. Setara dengan sekitar 6,29 miliar lembar saham yaitu. Benar, nilainya itu estimasi sekitar 2,14 triliun rupiah. Tapi masalahnya, karena Astra memborong sebanyak itu, sisa saham yang beredar di masyarakat atau free float-nya itu cuma tersisa 8,56% aja. Betul, itu porsi publik yang sangat kecil. Nah, ini kan ibarat ada pesta eksklusif, tapi tiketnya udah diborong semua sama satu tamu VIP. Terus kita di luar cuma kebagian remah-remahnya doang. Bukannya likuiditas yang kering kerontang gini tuh bahaya merah buat investor retail kayak kamu dan saya? Kamu menyoroti risiko fundamental yang sangat valid loh di sini. Likuiditas yang kering ini emang ibarat pedang bermata dua. Maksudnya volumenya kan tipis banget ya? Iya, dan ini hal pertama yang harus kamu sadari sebagai investor. Kalau kita lihat datanya, volume perdagangan harian MLP itu emang tergolong rendah banget. Rata-rata tuh cuma di kisaran 216,4 ribu saham per hari. Wah, itu sih gampang banget digoyang harganya. Nah itu dia. Jadi bagi mereka yang bermental trader harian yang pengen masuk beli miliaran rupiah pagi ini, terus jual sore nanti saham dengan free float sekecil ini tuh bener-bener jebakan likuiditas. Bahaya banget dong kalau gitu. Take profit, belum tentu ada pembeli yang mau nampung di harga yang kamu mau. Lah, kalau susah dijual lagi, ngapain kita repot-repot bahas ini? Mending dihindari aja kan? Eits, tunggu dulu. Disitulah letak perbedaan antara trader yang ngejar momentum harian sama investor yang benar-benar fokus pada nilai aset. Kehadiran nama raksasa kayak Astra ini justru ngasih sebuah jaminan stabilitas modal yang nyaris nggak ada batasnya. Oke, coba kita lihat dari kacamata bandarmologi murni deh. Astra kan beli di harga 580-an per lembar tuh. Tapi sekarang di bulan Mei 2026, harga MMLP di pasar cuma berkisar di 344 sampai 348 rupiah. Betul, harganya lagi tertekan. Loh, tunggu sebentar. Astra beli di 580, harganya sekarang nyungsep di 340-an. Secara hitungan matematika, Astra sendiri lagi nyangkut dan rugi besar dong di atas kertas. Kok mereka anteng-anteng aja? Memang, secara nilai buku harian mereka kelihatan rugi. Tapi ingat,
Konglomerasi sebesar Astra tuh nggak main saham kayak retail yang gampang panik ngelihat portofolio merah tiap pagi. Iya juga sih, modal mereka beda kelas. Bener, harga akuisisi 580,6 itu bukan tebak-tebakan loh. Sebelum Astra ngeluarin uang 2 triliun, mereka pasti udah ngirim pasukan auditor, pengacara, analis keuangan buat meriksa setiap jengkal gudang, setiap kontrak, bahkan setiap mur dan bautnya MMLP. Bener juga, mereka nggak mungkin beli kucing dalam karung ya. Tepat banget. Harga 580 itu adalah indikasi kuat dari fair value atau nilai wajar perusahaannya di mata sebuah korporasi. Mereka ngelihat aset yang nilainya tuh jauh lebih besar dari sekedar harga saham yang kedap-kedip di layar. Masuk akal, masuk akal. Jadi, buat kamu yang pengen investasi di sini, ini tuh ngasih bantalan psikologis. Kamu tahu kalau kamu masuk sekarang, kamu dapat harga diskon yang sangat dalam dibandingin modalnya bos besar. Kamu beli barang yang kualitasnya udah divalidasi sama Astra, tapi harganya separuhnya doang. Wah, gila sih. Jadi kita tuh semacam numpang di perahu raksasa yang kaptennya punya modal nggak berseri ya. Tapi, pertanyaannya, perahu apa sih ini sebenarnya? Perahu yang sangat solid kalau kita lihat jeroannya. Iya kan? Masa Astra mau buang triliunan rupiah cuma buat bisnis nyewain gudang atap seng? Nah, pas kita bongkar fundamentalnya, ternyata ini bukan gudang biasa. MMLP ini ngelola 13 fasilitas gudang institutional grade. Nah, kata institutional grade itu kunci penting tuh. Total areanya aja luar biasa luas, sampai 546.000 meter persegi. Dan tingkat okupansinya atau keterisiannya nyaris sempurna, 96,2%. Kliennya juga bukan main-main, ada Unilever dan raksasa e-commerce. Benar banget. Sangat penting buat dipahami kalau ini bukan sekedar gudang konvensional tempat orang numpuk-numpuk kardus mie instan. Spesifikasinya tuh spesifikasi dewa. Spesifikasi dewa gimana tuh? Gini, beban lantai mereka itu dirancang untuk bisa nahan 5 ton per meter persegi. Tinggi langit-langitnya 12 meter tanpa tiang penyangga yang ngalangin di tengah. Terus, mereka pakai spesifikasi lantai super rata atau flat floor. Belum lagi sistem perlindungan kebakarannya udah standar internasional. Nah, buat orang awam nih, mungkin bakal mikir, ya terus kenapa kalau lantainya rata dan kuat? Emangnya gudang lain lantainya bergelonggang? Kenapa sih spesifikasi lantai ini krusial banget? Coba bayangin cara kerja perusahaan e-commerce atau logistik global zaman sekarang. Mereka kan udah nggak pakai ratusan orang buat manjat-manjat rak lagi. Iya, udah banyak yang pakai robot kan sekarang. Nah, itu dia. Mereka pakai sistem rak raksasa setinggi belasan meter, robot pengambil barang otomatis atau AGV, terus ada forklift berkecepatan tinggi yang mondar-mandir di lorong sempit. Oh, jadi butuh presisi tinggi ya? Forklift yang lagi ngangkat palet seberat 1 ton di ketinggian 12 meter bisa oleng dan ambruk. Wah, ngeri juga ya. Atau sensor robot otomatisnya bakal kehilangan kalibrasi cuma gara-gara lantainya miring dikit. Membangun infrastruktur presisi kayak gini tuh rumit banget dan butuh modal investasi yang masif. Inilah yang kita sebut sebagai economic moat atau parit pertahanan bisnisnya MMLP. Oh, jadi pesaing baru tuh nggak bisa seenaknya masuk dan bikin gudang tandingan dalam waktu singkat ya? Nggak bisa. Modal dan keahliannya terlalu besar. Parit pertahanan yang kokoh banget secara fisik. Tapi tunggu dulu, saya nemuin hal yang lumayan membingungkan nih di laporan keuangan mereka. Di tahun 2025, tuh kayak ada plot twist gitu loh. Plot twist di bagian mananya tuh? Pendapatan sewa mereka tuh sebenarnya stabil, malah naik tipis jadi 384,5 miliar rupiah. Tapi laba bersihnya anjlok parah sampai 73,86%, cuma sisa 63,21 miliar. Iya, di atas kertas memang kelihatan turun drastis ya. Dan yang lebih bikin garu-garu kepala, di tengah laba yang anjlok itu, mereka malah bagi-bagi dividen untuk tahun 2025 sebesar Rp11,61 per saham. Kelihatannya kecil sih, yieldnya sekitar 3,41%, tapi rasio pembayarannya atau payout ratio-nya itu loh sampai 126,5%. Itu angka yang sering bikin investor retail salah paham sih emang. Gimana nggak salah paham? Buat kamu yang mungkin bingung, ini tuh ibarat gaji bulanan kamu cuma 5 juta, tapi kamu ngasih orang tuamu 6 juta. Gimana caranya ngasih lebih dari pendapatan? Ya pasti narik tabungan masa lalu kan? Analogi gaji dan tabungan yang cerdas banget. Berarti membagikan dividen 126% itu artinya MMLP lagi bakar tabungan dari laba ditahan masa lalu dong.
Apa ini cuma akal-akalannya Astra aja biar cepet balik modal habis keluarin duit 2 triliun? Kecurigaan kamu sangat masuk akal. Angka di permukaan laporan keuangan itu emang sering bikin takut kalau kita nggak bedah lebih dalam. Mari kita forensik kenapa laba bersih 2025 itu bisa anjlok. Oke, mari kita forensik. Walaupun laba bersihnya turun parah, coba deh kita intip angka EBITDA mereka, yaitu pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Angka EBITDA MMLP di tahun 2025 itu tetap solid loh di 71,4 miliar rupiah. Oh, berarti uang tunai real dari orang yang bayar sewa gudang itu sebenarnya tetap ngalir lancar ke kas perusahaan ya? Persis banget. Penurunan drastis di laba bersih itu bukan berarti mesin bisnis utamanya rusak atau penyewanya pada kabur. Penurunan itu lebih karena adanya one-off items. One-off items tuh kayak pengeluaran sekali doang yang nggak berulang ya? Betul, pos pengeluaran luar biasa yang sifatnya non-kas. Bisa jadi ini tuh penyesuaian biaya restrukturisasi atau beban bunga dan depresiasi aset di tengah masa transisi besar pas Astra baru masuk akuisisi. Masuk akal. Terus soal dividen yang 126% tadi gimana? Nah, kembali ke pertanyaan itu. Secara teknis, ya, mereka memang pakai laba ditahan dari periode sebelumnya. Kenapa? Karena Astra baru masuk, dan wajar banget dong kalau investor pengendali pengen dapat aliran kas cepat buat ngoptimalin struktur modal mereka. Terus apa itu merugikan perusahaannya? Secara jangka pendek, iya, itu nguras sebagian cadangan kas. Tapi di sisi lain, ini tuh ngasih hadiah manis buat investor publik yang kebetulan lagi pegang sahamnya juga. Oke, jadi kas operasional masih aman dari uang sewa. Tapi tetap aja dong, makan tabungan itu nggak bisa dilakuin terus-terusan selamanya. Bener banget. Dan keraguan itu langsung dijawab tuntas lunas di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026. Ini momen pembuktiannya. Wah, ini yang bikin merinding nih angkanya. Di Q1 2026, laba bersih MMLP tiba-tiba meledak. Naik 110,6% secara year on year jadi 43,6 miliar rupiah. Itu cuma dalam 3 bulan pertama loh. Luar biasa kan? Margin laba bersihnya juga balik pulih ke level 47% ya kalau nggak salah. Betul. Dan satu lagi yang penting, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity mereka itu cuma 0,38 kali. Artinya perusahaannya sangat sehat dan nggak pusing dikejar cicilan utang bank. Tunggu dulu, Pakar. Sebagai mentor, kita kan harus skeptis nih. Laba ngeroket 100% lebih di satu kuartal doang mah bisa aja kebetulan kan? Jangan-jangan cuma ada klien bayar di muka atau hoki musiman. Gimana kita bisa yakin kalau Q1 ini indikasi kebangkitan permanen, bukan cuma kosmetik doang? Skeptisisme yang bagus. Jawabannya balik lagi ke model bisnis pergudangan itu sendiri. MMLP itu kan nggak jualan barang eceran yang omsetnya bisa naik turun tiap bulan. Oh iya, mereka kan nyewain ruang ya? Betul. Bisnis mereka nyewain ruang. Dan mereka ngikat penyewanya pakai kontrak jangka menengah sampai panjang. Rata-rata tuh 5-7 tahun. Wah, pantesan aman. Coba deh kamu pikir, kalau perusahaan multinasional udah masang rak setinggi 12 meter, pasang sistem robotik miliaran rupiah di gudang MLLP, biaya buat mereka pindah gudang tuh mahal banget dan ribet. Bener juga, ongkos bongkar pasangnya aja bisa bikin rugi bandar ya. Nah itu, jadi pendapatan MLLP ini sifatnya recurring income, pendapatan berulang yang sangat gampang diprediksi dan stabil. Ledakan laba di Q1 2026 ini bukan hoki, tapi murni karena efek beban one-off item di 2025 tadi udah hilang. Jadi mesin cuannya kembali tercermin utuh di laporan laba rugi. Wah, jadi mesinnya terbukti sehat, kontraknya panjang, backingannya raksasa. Tapi, kalau barangnya sebagus itu dan mesin cetak uangnya udah lari kenceng, kenapa pasar saham malah ngasih harga diskon? Bukannya kalau barang bagus investor pada rebutan terus harganya naik. Ini yang bikin saya lumayan pusing pas kita masuk ke area valuasi dan teknikal. Valuasi MMLP saat ini emang nyajiin sebuah ilusi kontradiktif yang sering banget ngecoh investor pemula. Sangat mengecoh. Coba kita bedah angkanya. Di harga 344 sampai 348 ini, kalau kita pakai rasio PE atau Price to Earnings Ratio, ini kan metrik standar buat ngelihat seberapa cepat modal balik dari laba. Angkanya tuh tinggi luar biasa loh, berkisar di 37 kali sampai 46 kali. Iya, kelihatannya mahal banget kan?
Mahal banget, apalagi kalau dibandingin sama raksasa properti lain kayak BSDE atau PWON yang PI-nya rata-rata cuma 1 digit di bawah 10 kali. Dari kacamata ini, MMLP kelihatan kemahalan abis. Tapi tunggu dulu. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita ngelihat metrik PBV atau price to book value, angkanya cuma 0,50 kali. Artinya, pasar hari ini cuma mau ngehargain seluruh tanah, beton, baja, dan gudang canggihnya MLP setengah harga doang dari nilai buku aslinya. Betul. Ibarat kita ditawarin ruko mewah di lokasi super strategis, tapi harganya cuma separuh dari biaya beli semen sama batanya doang. Gila kan? Belum lagi ada analis yang pakai metode valuasi discounted cash flow atau DCF. Buat kamu yang jarang pakai DCF, ini tuh ibarat kita ngitung total uang tunai murni yang bisa dihasilin gudang ini seumur hidupnya, terus nilainya ditarik ke masa kini. Dan nilai DCF MLP ini konservatif banget, ada di angka Rp136. Angkanya emang bervariasi banget. Jadi PBV setengah, PE tinggi banget, tapi DCF sangat rendah. Sebagai investor, gimana kita harus nerjemahin pesan yang simpang siur ini? Analogi ruko mewah kamu tadi tuh pas banget buat ngegambarin PBV-nya. Mari kita urai benang kusutnya satu-satu. Pertama, kenapa PI-nya kelihatan setinggi 40 kali? Iya, kenapa tuh? Kan labanya Q1 udah bagus. Karena perhitungan di layar aplikasi saham kamu itu masih pakai data trailing atau data laba 12 bulan ke belakang. Artinya, data laba 2025 yang lagi anjlok karena one-off items itu masih dimasukin ke perhitungan. Oh, jadi PI tinggi itu cuma ilusi dari sisa-sisa keburukan masa lalu ya? Tepat. Jika kita memproyeksikan laju keuntungan atau run rate laba dari kuartal pertama 2026 yang udah melesat 110% itu buat disetahunkan, percayalah, rasio PI-nya bakal langsung turun drastis ke level yang wajar banget. Kita kan investasi buat masa depan, bukan beli masa lalu. Masuk akal, masuk akal. Terus kalau soal DCF yang 136 tadi gimana? Kalau soal DCF, itu adalah metrik worst case scenario. Perhitungan DCF properti itu emang seringkali konservatif kebangetan karena cuma ngitung arus kas sewa murni, tanpa masukin potensi kenaikan harga tanah dari tahun ke tahun atau nilai likuidasi asetnya. Jadi pedoman yang paling solid yang bisa kita pegang sekarang, ya PBV 0,5 kali itu. Berarti PBV setengah harga ini tuh semacam sabuk pengaman kita ya? 100% betul. Dalam investasi nilai, ini disebut margin of safety atau batas aman yang tebal banget. Kalau amit-amit besok ada krisis, aset berwujud yang mereka punya tuh nilainya masih 2 kali lipat dari harga sahamnya. Ini ngelindungin modal kamu di jangka panjang. Aman banget dong ya. Terus gimana dengan teknikalnya? Kalau saya lihat indikator RSI atau Relative Strength Index-nya, posisinya lagi di angka 43,8. Nah, coba kamu simpulin soal RSI ini. RSI ini kan ngukur momentum pergerakan harga, skalanya dari 0 sampai 100. Kalau angkanya 43,8, berarti posisinya ada di tengah agak bawah, cenderung lesu atau sideways gitu kan. Pertanyaannya, ngapain kita beli saham yang lagi lesu? Kenapa nggak nunggu sampai momentum naiknya jelas aja? Karena kalau kamu investasi di saham value yang likuiditasnya kecil, kamu nggak bisa ngejar kereta yang udah jalan. RSI 43,8 ini nunjukin kalau sahamnya belum overbought. Belum kemahalan gitu ya? Iya, belum banyak orang yang memburu atau sadar sama potensi aslinya. Saham ini tuh lagi ada di fase akumulasi tidur. Semacam periode wait and see lah. Pasar masih ragu, nunggu bukti apakah lonjakan Q1 ini bakal konsisten sampai akhir tahun. Dan justru masuk di fase lesu inilah yang bikin kamu bisa dapat diskon 50% tadi. Wah, pencerahan banget nih. Angka valuasinya udah kita bedah, fase teknikalnya juga udah paham. Tapi, kita semua tahulah pasar saham tuh nggak pernah bergerak cuma karena fundamental masa lalu yang bagus. Butuh bensin penggerak, butuh cerita, butuh ekspektasi ke depan. Apa sih trigger atau katalis yang bisa ngebangunin MMLP dari tidur panjangnya ini? Buat ngelihat katalisnya, kita harus mundur selangkah dan lihat the big picture atau gambaran makroekonominya. Angin pendorong utamanya sebenarnya udah mulai niup kenceng loh. Angin dari mana tuh? Dari suku bunga. Di awal 2026 ini, Bank Indonesia kan nahan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Ini udah turun lumayan signifikan dari puncaknya di 6,25% tahun 2024. Emang sepenting itu ya pengaruhnya buat MMLP?
Penting banget. Buat perusahaan properti yang butuh modal gede untuk bangun gudang baru, suku bunga murah tuh ibarat pelumas. Biaya utang mereka jadi jauh lebih ringan. Belum lagi ada laporan Outlook BCA terbaru yang bilang kalau dana investor perlahan mulai geser dari obligasi yang aman, masuk lagi ke aset saham. Jadi dari sisi makro, duit murah udah tersedia di pasar ya. Terus gimana dengan faktor lapangannya? Nah, ini yang seru. Pembangunan tol Trans Jawa sama Trans Sumatera belakangan ini tuh ngasih dampak gila-gilaan ke harga tanah. Oh iya, dengar-dengar harga tanah di sekitar simpang susun tol naik drastis ya? Betul, laporannya nyebutin naik antara 40–60%. Dan coba tebak, MLMP ini punya land bank atau cadangan lahan kosong seluas 45 hektar yang lokasinya nempel di spot-spot strategis itu. Wah, 45 hektar tuh gede banget loh. Sangat gede. Terus jangan lupa, ekonomi digital kita kan terus lari. Proyeksi GMV e-commerce di 2025 aja tembus 77 miliar dolar AS. Buat ngirim jutaan paket tiap hari sampai depan pintu rumah kita dengan cepat, logistik butuh yang namanya Last Mile Fulfillment Center. Gudang distribusi di pinggiran kota gitu ya? Persis. Dan MMLP punya lahan sama infrastruktur, pas di titik-titik krusial yang mereka butuhin. Oke. Punya lahan 45 hektar tuh emang top banget. Tapi jujur aja nih, bisnis nyewain gudang konvensional buat naruh paketan tuh agak ngebosenin nggak sih? Terus apa yang bikin kamu semangat? Gimana kalau kita bahas rumor yang belakangan santer banget terdengar? Tren data center, pusat data. Indonesia kan lagi krisis kapasitas server lokal nih. Kalau dipikir-pikir, spesifikasi gudangnya MMLP yang tadi kamu sebut, lantai beton flat super kuat buat nahan beban server raksasa, langit-langit tinggi buat sistem pendingin, akses listrik skala industri, itu kan perfect banget buat disulap jadi hyperscale data center. Wah, ini analisis yang tajam banget. Iya kan? Kalau beneran kejadian, bukannya ini bakal ngerubah game plan atau arah perusahaannya secara total? Apa yang kamu bilang ini adalah esensi dari nyari hidden gem di bursa saham. Mari kita sambungin titik-titiknya. Ngerubah lahan di simpang susun tol jadi gudang logistik biasa itu bisnis jutaan dolar. Tapi, nyulap lahan itu jadi data center itu bisnis miliaran dolar. Nah, jauh banget kan potensinya? Karakteristik yang kamu sebutin tadi, kekuatan lantai, suhu, pasokan listrik, itu emang syarat mutlak buat bikin pusat data. Coba bayangin, kalau MMLP di bawah jaringan lobi kuatnya grup Astra berhasil gandeng raksasa teknologi global kayak Google, Amazon, atau Microsoft buat nyewa lahan mereka jadi fasilitas data center, valuasi MMLP bakal berubah total dalam semalam. Nggak bakal dilihat sebagai tukang sewa gudang lagi dong ya? Enggak, pasar bakal ngasih valuasi ke mereka sebagai saham perusahaan infrastruktur digital. Wah, ini krusial banget loh. Kalau statusnya udah naik level jadi infrastruktur digital, multiplier valuasinya bakal terbang bebas dibandingin properti biasa. PI puluhan kali yang tadi kita anggap kemahalan, malah bisa tiba-tiba jadi kelihatan murah banget kalau pertumbuhannya eksponensial. Bener banget. Dan jangan lupain satu tren lagi yang lagi nge-hype, ESG atau keberlanjutan lingkungan. Perusahaan multinasional sekarang tuh strict banget. Mereka diwajibkan sama kantor pusatnya buat nyewa bangunan yang udah punya sertifikasi bangunan hijau. Oh, dan MMLP udah punya sertifikasi itu. Udah ngantongin keunggulan itu. Makanya mereka selalu jadi pilihan pertama ketimbang gudang tradisional. Jadi semua katalisnya tuh numpuk di sini. Suku bunga turun, tol merata, e-commerce meledak. Potensi transisi ke ekosistem digital, semuanya ngumpul di satu aset perusahaan yang harganya lagi didiskon 50%. Luar biasa banget wawasannya. Dari sebuah gudang beton yang kelihatannya sepi, kita bisa ngelihat potensi urat nadi ekonomi digital di masa depan. Nah, kayaknya waktunya kita ngerangkum sesi mentoring investasi kita hari ini buat kamu para pendengar. Silakan direkap. Oke, berdasarkan bandarmologi, kita punya Astra sebagai pelindung raksasa yang udah pasang modal tebel di harga 580-an, ngasih kepastian nilai jauh di atas harga saham sekarang. Secara fundamental, mesin pencetak uangnya terbukti sangat sehat. Laba 2025 yang anjlok cuma anomali sesaat dan udah langsung dibantah dengan meroketnya laba Q1 2026 sampai 110%. Terus secara valuasi dan teknikal, kita abaikan dulu PE yang terdistorsi dan fokus ke PBV yang cuma 0,5 kali.
Diskon ini ngasih margin of safety yang tebal buat kamu cicil koleksi pelan-pelan di fase akumulasi yang lesu ini, asalkan kamu sadar sama resiko likuiditas hariannya yang agak seret. Rangkuman yang solid, dan selalu ingat, investasi itu adalah seni menghitung probabilitas. MMLP hari ini nawarin profil resiko yang sangat asimetris. Asimetris gimana tuh maksudnya? Risiko turunnya sangat dibatasin oleh diskon aset yang tebal dan backingan nama Astra. Sementara potensi naiknya tuh kebuka lebar banget dari sisi katalis makro dan digitalisasi. Mantap. Sebuah peta jalan investasi yang sangat komprehensif dari mentor kita. Tapi, sebelum kita benar-benar tutup sesi bedah materi ini, aku pengen ninggalin satu PR, satu pemikiran akhir buat kamu renungkan. Apa tuh PR-nya? Kita semua tahu Astra Group itu raksasa otomotif dan alat berat. Mereka pegang pangsa pasar Toyota, Daihatsu, Honda, sampai Komatsu. Artinya apa? Astra punya puluhan ribu vendor suku cadang dan rantai pasokan logistik yang luar biasa masif, yang mungkin sekarang masih terpencar di seluruh Indonesia. Logikanya, korporasi sebesar Astra nggak mungkin buang duit triliunan cuma buat dapat uang kos bulanan dari nyewain gudang ke perusahaan lain, kan? Nah, ini sudut pandang yang sangat menarik. Coba kamu pikirin sejenak. Gimana kalau strategi pamungkas Astra sebenarnya adalah konsolidasi? Gimana kalau tujuan akhirnya adalah nyulap MLLP, jadi sentral urat nadi supply chain logistik tertutup yang eksklusif melayani seluruh jaringan anak perusahaannya Astra di masa depan? Bayangin, efisiensi operasional dan penghematan biaya pengiriman triliunan rupiah yang bakal didapetin Astra. Dan kalau seluruh perputaran logistik raksasa ini dipusatin di gudang MLLP, dampaknya ke pendapatan MLLP itu bakal segila apa? Apa harga saham yang lagi merangkak di kisaran 340-an ini bakal diam aja atau sebenarnya lagi jongkok siap-siap buat ledakan revaluasi? Itu pertanyaan penutup yang benar-benar menyempurnakan eksplorasi kita hari ini. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang ngebedain investor yang sekedar ikut-ikutan FOMO dari mereka yang benar-benar paham arah angin kemana. Persis, ini kan barat tiket VIP ke pesta mewah yang lagi diobral setengah harga karena orang-orang pada belum sadar pestanya mau mulai. Teruslah belajar, terus rangkai titik-titik data yang tersembunyi, dan yang paling penting, pastikan kamu selalu ngelakuin riset mandiri sendiri sebelum ngambil keputusan apapun di pasar modal. Sampai jumpa di analisis anomali bursa Cita yang berikutnya.